Dia sempat curhat ke temennya, dia akan balas dendam. Kenapa kejadian ini bersamaan dengan kejadian-kejadian kasus-kasus besar yang sedang berjalan sekarang? Apa yang ditutupin? Jangan mengorbankan anak kecil demi bukan masalah doktrin di sini. Doktrin itu beda hal, beda cerita. Tapi dia itu ingin mengungkapkan rasa sakitnya, entah ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Kalau tidak menyakiti diri sendiri, maka akan menyakiti orang lain. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Empat hari pasca ledakan di SMA 72 yang mengejutkan semua pihak, sejumlah puluhan siswa jadi korban ledakan. Setelah penyelidikan terkuak, terduga pelaku adalah siswa sekolah tersebut. Pelaku diketahui melakukan aksi nekatnya diduga akibat terpengaruh oleh media sosial dan korban bullying. Lantas, benarkah seseorang yang menjadi korban perundungan secara energi dipengaruhi oleh aura gelap? Sehingga seseorang mudah terpengaruh akibat emosi yang menumpuk? Kondisi saat ini, alhamdulillah kata dokter, ini kan udah hari yang ketiga dia sadar, itu kondisinya semakin bagus, tingkat kesadarannya seperti itu. Saya dengarnya bukan dibom, cuman saya dengarnya dari gurunya itu cuman ada ledakan. Makanya saya pikir itu ledakan biasa. Ternyata setelah ada di sini, saya baru tahu itu ledakan dari bom. Dari kebetulan saya tanya dari gurunya waktu itu yang pas pertama hari dia masuk rumah sakit, dia bilang Apis itu orangnya ramah, gampang bergaul, gampang senyum, dan tidak pernah nggak pernah yang aneh-aneh. Cuman tadi aku buka HP-nya, handphonenya si Apis, dari teman-temannya itu tanggapan semua itu positif, malah temannya semua doain buat yang terbaik buat Apis semua. Nah, terakhir dia ngomong, tolong mah ya diusut sampai tuntas, seperti itu tujuannya, seperti itu. Sebelumnya aku mengucapkan turut ikut berbelasungkawa atas kejadian yang terjadi tadi siang. Semoga anak-anak yang menjadi korban segera diberikan kesembuhan dan buat para orang tua diberikan kekuatan. Amin. Kalau aku lihat di sini, memang setiap korban bullying itu introvert parah. Dia susah untuk bergaul, dia punya dunianya sendiri. Kenapa dia punya dunianya sendiri? Ketika dia tidak bisa melampiaskan emosinya, dia bisa melampiaskan ketika dia suka games, dia akan melampiaskan di games. Games ini kan sekarang banyak yang peperangan, perkelahian, apa segala macam, mudah untuk diakses ya. Itu games-games sekarang tuh emang bener-bener gokil-gokil. Terus dari situ dia bisa juga melampiaskan ketika anak yang korban perundungan atau bullying itu kan menyimpan emosi yang dia simpan di dalam diri. Dia bingung nih melampiaskan ke siapa, karena kalau di sekolahan dia takut untuk melampiaskan emosinya, belum lagi dia mendapatkan pengancaman, belum tentu dia bisa ngadu ke gurunya atau ke kakak atau abangnya atau ke adiknya, keluarganya lah ya, orang tuanya belum tentu. Jadi kebanyakan itu mereka menyimpan emosi di dalam diri dan mereka melampiaskan di sebuah tulisan atau gambar kalau dia suka gambar. Tapi lebih banyak mereka itu
melampiaskan emosi itu saat bermain games. Nah, games ini kan ada partner-partnernya ya, ada teman-temannya yang ketika mereka makin bersemangat kan otomatis adrenalinnya makin naik. Jadi dia bisa melampiaskan emosi di situ. Oke, kalau korban bullying otomatis dia menyimpan energi amarah, dendam, emosi. Tapi orang tuh ya itu tadi, korban bullying itu mereka melampiaskan itu ke apa yang dia suka. Nah, itu dilampiaskan. Sangat sedikit anak bullying itu tidak bisa melampiaskan amarahnya. Nah, itu yang berbahaya. Tapi selama dia masih bisa melampiaskan amarahnya lewat games atau gambar, itu sedikit sedikit terlampiaskan lah emosinya atau amarahnya. Harus digarisbawahi, yang namanya bom itu bukan seperti itu ya. Kalau itu memang dia merakit bom, masjid atau musola itu udah hancur. Ya, orang yang mau merakit bom itu butuh berbulan-bulan, butuh hal-hal yang media-media yang dicari itu bukan. Kalau menurut kita sih media itu gampang kita temukan di hari-hari, tapi untuk ngerakit itu ada takarannya, itu ada hitungannya. Kalau salah, rumah kamu sendiri yang terbakar. Di setiap sekolah itu pasti ada entah 1 atau 2 atau 3 korban bullying, dan mereka pasti ya ada beberapa tuh punya kesamaan hobi, yaitu loh tadi games yang mudah diakses. Game sekarang tuh tembak-tembakan, yang lempar bom apa segala macem gitu. Itu nggak bisa menjadi patokan. Kalau misalnya si anak ini benar pelakunya, dia nggak akan sehebat itu juga untuk merakit, yang memang harus benar-benar itu orang yang tahu cara mendapatkan bahan itu dan menyusun bahan itu. Kalau memang dia pelakunya, kenapa senjata itu diletakkan dengan rapi? Harusnya itu anak kan korban ya, yang disebutkan tadi ya. Enggak, dia korban juga kan. Senjata itu udah hancur. Walaupun itu senjata itu cuman airsoft, itu kan kalau dia pegang hancur dong, karena dia juga korban kok. Darah juga nggak ada kok di situ, di senjata itu ya. Oh iya, Senjata itu sengaja diletakkan. Kenapa rapi? Bisa, sangat bisa terjadi karena dia obses dengan kekerasan kan, dia obses dengan gimana caranya balas dendam. Kalau memang di area di sekitar dia, atau dia hidup di lingkungan yang radikalnya itu kuat banget, itu bisa terjadi. Ditambah dia doyan main games, dia obses akan kekerasan, persenjataan, dia hiduplah di lingkungan yang radikalnya tuh kuat, atau terpapar radikal itu mudah banget. Oh, dulu itu diiming-imingin ini ya, diiming-imingi kayak surga ya, diiming-imingin surga. Tapi aku yakin sekarang udah sangat jarang untuk ketemu sama orang yang seperti itu, radikal. Kalau ketemu sama orang yang seperti itu dengan kondisi mental yang jujur aja, anak Gen Z sekarang tuh mudah stres, mudah galau, mudah pokoknya mudah stres lah dengan mengalami kehidupan yang dia jalani sekarang. Itu ditambah kurang edukasi dari keluarga, kurang iman, dia hidup di lingkungan yang keluarganya tidak merangkul dia dengan baik, atau dia nggak punya sahabat, itu sangat mudah ya diiming-iming. Dan apa, kamu harus balas dendam, kamu harus ini, itu mudah ke doktrin. Untuk bikin itu nggak mudah. Makanya aku sendiri tidak melihat ini anak memang benar-benar melakukan
hal tersebut. Ini ada apa nih? Sampai mengorbankan anak-anak sekolah, sampai mengorbankan anak-anak kecil. Ada kepentingan apa nih? Yang tadi aku bilang, setiap sekolah itu pasti ada korban bullying. Dan cuman nih anak lagi apes aja dia jadi tertuduh ya, indikasi tertuduh ya. Kalau misalnya ada yang ngomong berita yang beredar kan katanya dia sempat curhat ke temennya dia akan balas dendam. Sekarang jangankan itu deh, jangankan anak sekolah itu deh, jangankan dia deh. Kita aja kalau dijahatin sama orang pasti kita ngomong ke teman, gue dendam sama nih orang. Tapi belum tentu kita dendam sama nih orang kita mau melakukan hal gila. Kenapa kejadian ini bersamaan dengan kejadian-kejadian kasus-kasus besar yang sedang berjalan sekarang? Kenapa berbarengan? Apa yang ditutupin? Jangan mengorbankan anak kecil demi kepentingan kalian. Kayak memang skenario yang udah dibikin gitu loh, yang udah dirancang, tapi poinnya bukan di situ. Itu tuh cuman kayak tambahan ini aja di lokasi biar makin heboh beritanya, biar makin apa, biar media itu sorot dengan berita ini. Karena di berita yang di belakang kan ada yang lebih besar nih yang sedang terjadi sekarang. Jadi diciptakanlah kejadian ini. Mengorbankan siapa? Anak-anak yang nggak bersalah. Ya pasti panik lah. Panik, tapi anak-anak sekarang tuh mereka panik tapi kayak penasaran dan keponya tuh lebih besar. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Gitu. Kasus begini juga nggak akan ada di berapa bulan ke depan ya, nggak akan ada. Karena apa? Kasus ini aja abu-abu nanti hasilnya. Jadi untuk menutupin kasus yang terjadi pakai cara lain. Kenapa kasus ini ada saat ada beberapa kasus besar yang terjadi? Kenapa? Aku mendapatkan vision itu tergantung. Kadang untuk 1 tahun ke depan itu full aku dapat vision, atau untuk kejadian beberapa minggu ke depan aku dapat vision, atau untuk kejadian beberapa bulan ke depan, tergantung. Ada, tapi bukan yang terorisme, bukan. Ini tuh kayak apa ya? Pengalihan, ya udah pengalihan berita doang gitu, bukan yang. Saya melihat kasus bom SMA 72 ini itu menurut saya bohong ya kalau pelakunya adalah korban bullying. Kenapa? Karena framingnya itu menurut saya terlalu dipaksakan, dan memang saya lihat untuk membuat suatu bom itu tidak serta-merta segampang itu, walaupun memang banyak ada di internet ya, bisa dibilang nggak harus ke dark web untuk nemu cara bikin bom atau bom panci. Tapi masalahnya yang kejadian yang saya lihat itu bukan bom panci, tapi daya ledaknya lebih tinggi, lebih besar, dan maksud saya itu terlalu aneh. Saya ngeliatnya itu terlalu aneh. Jadi itu memang bukan korban bullying tapi framing di sini, dan pelakunya kalau saya lihat itu memang dari satu kalangan yang bisa dibilang ya teroris mungkin ya, dan ini adalah pelaku yang pernah melakukan kejahatan serupa, kriminalitas serupa, tapi memang sudah keluar dan ingin menebar teror kembali dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Di sini saya lihat ada bohirnya di sini. Ada orang yang memiliki logistik atau uang yang cukup banyak untuk mengatur dari tindakan tersebut. Dan coba deh kalian bayangkan, hal ini terjadi setelah apa coba? Setelah masalah kebakaran di Kuitang. Dan ini menurut saya sangat berkaitan. Menurut saya ada benarnya, tapi nggak selalu ya seperti itu ya. Kenapa? Karena masalah depresi ini itu memang mental health ya, yang cukup serius, penyakit mental yang cukup serius, dan ini tidak bisa disepelekan. Makanya cenderung untuk menumpahkan atau memproyeksikan di sakit hatinya itu ke dirinya sendiri ataupun ke orang lain. Orang-orang yang mengalami bullying itu menurut saya memang bisa melakukan hal-hal di luar nalar, tapi untuk kasus ini tidak. Karena aneh banget di senjata mainannya itu ada salah satunya adalah Agartha. Agartha ini adalah dunia yang bisa dibilang dunia lain lah ya, underworld di bawah tanah yang mirip kayak dunia kita,
Dan untuk Agartha ini sebenarnya menimbulkan satu kode sendiri, dan orang-orang akan menganggap bahwa ini Gen Z nih atau Gen Alpha segala macam. Menurut saya enggak, itu justru terlalu dipaksakan di situ, karena yang tahu Agartha juga nggak banyak menurut saya ya. Bukan masalah doktrin di sini, tapi adalah dia butuh validasi, dia butuh validasi bahwa perasaan itu adalah valid, perasaannya adalah nyata, sehingga dia itu bisa nekat. Bukan masalah doktrin ya. Ini kalau menurut saya doktrin itu beda hal, beda cerita. Tapi dia itu ingin mengungkapkan rasa sakitnya entah ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Kalau tidak menyakiti diri sendiri, maka akan menyakiti orang lain. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Bukan berarti mereka adalah musuh, mereka adalah sesuatu yang harus kita hindari, tapi mereka justru perlu kita rangkul. Dan dari kasus ini adalah yang mempengaruhi psikologis pelaku sampai dengan pengeboman. Baik lagi, ini bukan pelaku ya, pelakunya bukan dari korban perundungan atau yang dibully. Masalah radikalisme ini ya, itu memang hal yang cukup fatal, terutama di masalah bom-boman ini ya. Jadi memang pengaruh media justru menurut saya medianya media ekstrim. Makanya kayak saya kemarin di Rusia itu sudah ada peraturan baru untuk mengontrol hal-hal ekstrim seperti ini supaya tidak terjadi radikalisme dan membuat akses yang mudah untuk orang-orang berlaku kriminal seperti ini atau terorisme.